Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia para tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Muhsin bin Idrus bin Umar Al-Hadi, mata'an Allah bi kulli hayati wa ulumi fid-daraini, amin. Para guru-guru yang mulia, juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Yatim Al-Abrar Bapak Haji Matrafi Musa, Sarjana Sosial. Kita doakan semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kabulkan hajatnya, dan senantiasa diberi keistiqomahan mendidik dan sejahterakan anak-anak warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji Matroji, kita doakan beliau Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kabulkan hajatnya, limpahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua PAL-TV Bapak Firmansyah, kita doakan semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya,
kabulkan hajatnya, dan senantiasa diberikan keistiqomahan, selalu memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Amin ya rabbal alamin. Para pengurus daripada Tema Wisata Akbar 2022 yang saya hormati dan saya muliakan, juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bak Jakar Kecamatan Palmerah. Kita doakan senantiasa Allah Ta'ala berikan kekuatan, Allah Ta'ala berikan keistiqomahan untuk terus mengawal daripada para ulama. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan beliau dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan niatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari ini majlis di malam yang mulia ini kita hantarkan beliau duduk di kursi DPRD. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga orang-orang tua kita yang ada di belakang, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehat ke 16 tahun. Tidak banyak tapi sudah istiqomah 16 tahun. Jadi majelis berada di kolom belakang, tapi mampu bermain di istana raja. Anda Rasul Akhwan Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman Al-Madani Al-Mahdali, yang mana orang-orang tua kita dulu kepada Ustaz Hidayatullah. Sallu ala Muhammad. Li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat para tuan-tuan guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, serta biasa bertambah berkah, bertambah istiqomah sehingga menjadi majelis yang bermanfaat, khususnya untuk kita semua, umumnya untuk masyarakat di sekitar kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang kalam, sedikit daripada kisah manaqib, yaitu riwayat singkat seorang waliullah yang bernama Syekh Muhammad Saman Al-Madani Al-Hasani. Beliau yang bernama yaitu Al-Ghawthuz Zaman Al-Wali Qutbul Aqwan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani. Beliau merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada jalur cucunya, yaitu yang bernama Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali yang menikah dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang ulama besar dan wali yang agung. Beliau berdarah ahli baitin Nabi. Beliau berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan daripada akidahnya yaitu al-imam di dalam bidang teologi atau akidahnya beliau yaitu berpegang teguh pada tariqah Imam Asy'ari, dan juga fikihnya beliau memegang daripada mazhab al-Imam Syafi'i. Lalu beliau radhiyallahu anhu tinggal di kota Madinah, yaitu tempat kota hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menempati rumah yang pernah ditinggali oleh khalifah, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Guru mursyid beliau diantaranya adalah Sayyidina Syekh Mustafa Al-Bakri. Beliau seorang wali yang agung yang berasal dari Syria, keturunan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan beliau dari pihak ibu yaitu merupakan keturunan daripada Sayyidina Husain As-Sibit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pangkat kewalian beliau adalah seorang pamungkasnya para wali, yakni Ghawthuz Zaman dan wali Al-Qutbul Aqwan, yakni yang kewalian yang hanya bisa dicapai oleh para sadah,
yakni oleh para keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam tiap periode yaitu 200 tahun sekali, dan beliau adalah khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya. Beliau banyak memiliki karamah yang tidak bisa dihitung jumlahnya, bahkan sampai saat ini pun karamah itu terus ada. Lalu di antara murid-murid beliau yang berasal dari negeri Indonesia, yaitu yang pertama Qutbuz Zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang makamnya berada di Kalimantan Selatan. Lalu yang kedua Al-Qutbul Maktub Syekh Abdul Abbas Ahmad At-Tijani. Lalu yang ketiga Al-Qutbu Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Lalu yang keempat Al-Qutb Syekh Abdul Wahab Bugisi. Lalu yang kelima Al-Qutb Syekh Abdul Rahman Al-Batawi Al-Misri. Beliau yaitu kakek daripada Al-Habib Uthman bin Yahya Mufti Betawi dari jalur ibu, yang makam daripada Syekh Abdul Rahman Al-Batawi ini berada di Masjid Al-Islam, yaitu di depan Rumah Sakit Pelni, Petamburan. Lalu yang keenam Al-Qutb Syekh Daud Al-Fatani yang berasal dari negeri Thailand, dan lain-lain. Di antara banyak keagungan dan kemuliaan beliau yang amat banyak, di antaranya adalah semua daripada murid Tuan Syekh Muhammad Saman yang jumlahnya ribuan mendapat daripada makam kewalian, yaitu makam Al-Qutb. Lalu di antara yang masyhur daripada cerita beliau, daripada cerita karamah beliau adalah diceritakan daripada Tuan Muhammad Aqib yang berasal dari negeri Palembang. Ketika beliau akan berlayar untuk pergi haji, untuk pergi haji, di tengah perjalanannya kapalnya hampir karam. Lalu beliau berteriak sehabis-habis dengan teriakannya itu, "Ya Saman, ya Saman, ya Saman," sebanyak 3 kali. Lalu kapal beliau tidak jadi karam karena berkah daripada karamah Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani Al-Mahdali As-Samani. Dan masih banyak daripada karamah beliau yang terkenal dan bahkan sampai sekarang, yaitu masih terus berlanjut daripada karamah-karamah beliau. Namun kita tidak boleh terlalu terlena atas apa daripada karamah-karamah beliau, tapi yang menjadi wajib atas kita adalah bagaimana seorang Tuan Syekh Muhammad Saman ini bisa mendapatkan karamah seperti itu. Nah, yang pasti yang pertama adalah beliau yaitu orangnya selalu beristiqamah, karena al-istiqamah khairun min alfi karamah. Kita tidak bisa melihat seorang wali, kita tidak bisa melihat seorang yang sukses menjadi seorang ulama besar tanpa kita ketahui prosesnya terlebih dahulu. Beliau yakni Tuan Syekh Muhammad Saman sudah sedari kecil beliau menuntut ilmu, beliau beradab kepada kedua orang tuanya, beradab kepada guru-gurunya, beradab kepada tetangganya, sehingga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau dengan berkah kegigihan, dengan berkat keistiqomahan beliau dalam menuntut ilmu, dalam beradab, dalam berakhlak, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada beliau, yaitu Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani Al-Mahdali, yang mana kita Majlis Nurul Istighfar setiap malam Selasa kita membacakan daripada manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman, yang insyaallah akan terus kita lanjutkan lagi daripada pembacaan manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman yang akan dipimpin dan bersama-sama kita baca dengan guru kita Ustaz Abdul Razak Tamsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat senantiasa dan terus mengikuti daripada jejak-jejak para salafun saleh, daripada jejak langkah kaki orang-orang soleh, wabil khusus langkahnya, keistiqomahannya daripada Tuan Syekh Muhammad Saman, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, Allah Subhanahu wa taala
berikan kepada kita keistiqomahan dengan berkah kita mengikuti, dengan berkah kita selalu mengingat, yaitu Tuan Syekh Muhammad Saman. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadzal minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidi Al-Abrar Pak Haji Matrobi Musa Sekretariat Sosial. Sallu ala Muhammad. Mohon maaf dulu Pak Haji ya, kebetulan lagi agak sedikit kurang mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa tashkara wa wajada khadawla wa ta'idha bilhan wa ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar. Ya, sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Taklim Raudhatul Istighfar, Ketua Ustaz Abdul Tamsur, yang kami hormati juga adik kami Firmansyah. Dua adik ini yang namain saya sendiri, bahkan tiga, kakaknya Abdul Halim, tiga-tiganya saya kasih nama gitu. Bukan ibu saya, bukan bapak saya kasih nama Abdul Halim, Abdul Rahman, Firmansyah. Mudah-mudahan ketiganya menjadi orang yang soleh, yang berguna bagi masyarakat dan terus sekali untuk berjuang dalam mengangkat Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para guru, khusus para Habib Husain, Habib Husain ya, terus Habib Husain, Ketua Kepala Wisata Akbar Ustaz Muhammad Raudi Abdul Hamid, Ustaz Rohman, Ketua Yayasan Al-Ittihad Ustaz Muhammad Nur, Bapak Hamzah, Bapak Suwanto ya. Terima kasih hadirannya di Al-Abrar ya. Mudah-mudahan berkumpulnya Bapak tempat ini insyaallah mendapat berkah dan kemudahan untuk masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Anggota Majelis Taklim Raudhatul Istighfar, ibu-ibu, lansia, anak-anak yatim, maupun para hafiz Quran, santri yang tinggal di Al-Abrar. Alhamdulillah, anak-anak sekarang sudah bermalam di sini, sudah mengikuti program pondok hafiz Quran yang memang digembleng oleh Ustaz Abdul Aziz Asrawi. Alhamdulillah, semoga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah kita bisa hadir tempat di majelis yang mulia ini, dan atas izin Allah kita bisa bertemu di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini menambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salam barukan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, atas nama Ketua Yayasan Yatim Al-Abrar, tentunya merasa bangga dengan Majelis Taklim Raudhatul Istighfar yang istiqomah walaupun setiap malam Jumat ya tidak penuh yang hadir, namun istiqomahnya luar biasa. Satu mimpi sudah ulang tahunnya yang ke-16, artinya sudah 16 tahun berjalan. Jadi kemudian kegigihan daripada pimpinannya maupun anggotanya ini patut dicontoh. Insya Allah kalau perjuangan itu pasti ada lambat dan kemudahannya, dan kita yakin atas izin Allah pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Selain itu juga yang memang kita anggap posko di sini di Yayasan Yatim Al-Abrar yang merupakan induk daripada aktivitas kegiatan di sini, ya tentunya adalah merupakan ini tempat pembuatan di mana kita saling berkoordinasi ya untuk saling berbagi ilmu. Apalagi program yayasan ini cukup baik sekali, dan program yang memang di bulan Muharram ini luar biasa ya aktivitas kegiatannya. Seperti besok malam
Ya, terus kita besok bisa tampil lagi nih, karena besok kita akan ada acara doa akhir tahun dan awal tahun. Kita lanjutkan kembali dengan acara marhaban menyambut tahun baru Islam. Ya, itu permasalahannya pada diberi itu besok pada di atas. Ya. Jadi kita menyambut kehadiran tahun baru Islam, di mana teman-teman kita dapat melaksanakan pawai obor, santunan di mana-mana, di masjid, di musola dan sebagainya. Ya, insya Allah bisa kita ramaikan kembali. Dan nanti tanggal 8 Agustus pas 10 Muharramnya kita laksanakan lagi seperti ini juga. Ada santunan, ya, ada bikisan, ada hadiah-hadiah buat anak yatim. Dan tanggal 13-14 ya kita ajak anak yatim ke Garut. Mudah-mudahan aja semuanya program lancar, dan 21 ini keempat undang anak yatim untuk keajar. Ya. Saya dengar itu ada doorstepnya, ada motor, ada umroh juga. Siapa tahu nanti anak yatim dapat umroh ibunya. Mudah-mudahan Allah dapat umroh. Pada ibu sekalian mungkin bisa saya sampaikan, ya saya terus terang mendoakan ya, adik saya sangat berharga terus berkiprah di majelis taklim ini. Kalau bukan kita yang berjuang dalam dakwah seperti ini, siapa lagi? Karena situasi dan kondisi wilayah kita, khususnya kampung kita Kemanggisan ini, kalau kita tidak berjuang seperti ini, kita akan tertutup dengan budaya-budaya barat yang tidak baik. Lingkungan kita kanan kiri sudah luar biasa mempengaruhi anak-anak ini kita. Apalagi sekarang di alam ini kita dikembangkan terus yang namanya tahfiz Quran, hafalan Al-Quran. Ya. Alhamdulillah anak yatim sudah ada hafal 12 juz, 13 juz. Jadi kita berharap bukan yatim aja, di luar yatim pun silakan ayo untuk tampil sini, untuk menuntut ilmu di sini. Kita berbuat terus. Alhamdulillah sekarang ini kita punya santrian hampir 160 anak yang ikut belajar tahfiz Quran. Itu saja dari saya, dan semoga perjalanan meroboh ini setelah berkorban yang sukses di ulang tahun yang ke-16 ini. Semuanya pengurusnya, pimpinannya Allah berikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada bang saya Haji Batrofi Musa, sarjana sosial, yang telah memberikan sambutannya kepada kita. Selanjutnya kita minta sambutan dari Bapak Haji Suwarto SHMH sekaligus santunan. Biasanya orang yang sambutan di majelis niatnya dikabulkan. Sallu ala Muhammad. Izin berdiri ya Bapak, dulu datang bisa dia Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik majelis yang mulia. Tentunya kita juga sampaikan salam dan salawat pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, Encing, Encang, guru, kiai, juga saya boleh sebutkan satu persatu. Tentu yang saya paling ingat adalah Syekh Hitam. Syekh Hitam adalah guru politik saya pertama. Ketika saya ingin di dunia politik, saya guru pertama yang saya kunjungi adalah Syekh Hitam. Terima kasih Bang Firman sudah menyempatkan membimbing kami untuk bisa, insya Allah kami sebagai warga Kemanggisan ingin sesuatu yang bisa mengabdi, bisa berbuat sesuatu di wilayah ke-16 Yayasan Majelis Rodot Istighfar. Mudah-mudahan apa yang tadi istiqomahkan selama 16 tahun itu selalu dipertahankan. Ini saya akan belajar, saya ini selalu beristiqomah. Nanti dengan kiai-kiai saya ingin belajar istiqomah. Di 16 tahun seperti ini, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita bisa hadir saya di sini, bisa mengetahui apa yang namanya istiqomah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya mau menyampaikan diri, hanya ingin memintakan doa kepada Bapak Ibu sekalian. Ya,
dan saya berbangga bisa hadir di sini, dan saya ingin mohon doa dari Bapak Ibu, guru-guru kiai kita, khususnya bahwa kami memang tadi disampaikan oleh kiai kita, saya ingin sesuatu yang baru di dalam dunia politik. Oleh karena itu kami mohon doa, sekali lagi diberi kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang baik ini, saya selalu mohon doa kepada Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terus maju dan meningkat, dan semua anggotanya jadi orang yang istiqomah dalam beribadah. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kita